Perasaan kami terguncang. Budiman mendukung penjahat HAM. Dia mengubur dalam-dalam proses upaya mengungkapkan kasus penculikan yang harus bertanggung jawab Prabowo. Budiman mempertontonkan politik oportunis karena bisa berpindah-pindah dengan melihat peluang-peluang yang ada. Teman-teman, saya lagi sama Petrus Haryanto, Mas Petrus Haryanto hari ini. Mas Petrus ini belakangan lagi agak gundah gulana kayaknya. Perkembangan politik dan perlu saya informasikan, Mas Petrus ini dulu waktu mahasiswa adalah Sekjen PRD ya Mas ya? Iya, Sekjen PRD, terus bersama Budiman. Bersama Mas Budiman Sujatmiko, bahkan pernah 2 tahun menginap di kamar yang sama, di Cipinang. Di sel penjara LP Cipinang. LP Cipinang, barengan sama Mas Budiman Sujatmiko dan beberapa teman-teman PRD seperti Mas Budiman dan lain-lain memang sekarang masuk ke kancah politik praktis, sementara Mas Petrus ada di jalan yang lain, jalan yang lebih senyap gitu lah. Nah, tetapi memang menarik sebetulnya lihat perkembangan politik dan kita memaklumi Mas Petrus pasti agak sedikit kaget melihat perkembangan politik terakhir, misalnya Budiman Sujatmiko merapat ke Pak Prabowo. Tapi sebelum kita bahas di situ, saya ingin tanya dulu, ceritain kenangan dong Mas. Ya. Dulu di Cipinang itu yang paling seru tuh ada cerita seru nggak? Banyak sih cerita seru ya. Kami termasuk napol nakal dalam tanda kutip. Napol? Ya, kami kan masih memimpin perjuangan kan. Waktu itu ketika masuk masih mimpin partai ya? Ini masih. Oke. Mengeluarkan statement ke media. Dengan cara unik kami punya banyak mesin tik. Kalau tidak punya fotokopi kan statement kami ketik satu-satu kalau mau diserahkan ke 10 wartawan, kita ngetiknya 3 kali. Karbonnya kan paling banter 2 kali. Pakai karbon mesin tik. Karena kalau komputer nggak boleh. Nggak boleh komputer. Bolehnya mesin tik. Kami masih ngetik. Tik manual gitu ya? Iya, masih ngetik. Statement keluar, nanti muncul di media. Itu ditegur nggak sama kepala lapas? Ya, waktu itu kan situasinya ada perubahan yang cukup signifikan ya. Posisi Soeharto itu semakin tersudut ya. Tidak seperti yang dulu beberapa yang suka nulis media dipindah ke tas Tri Agus. Oh, Tri Agus, ya. Tas ya itu dipindah hitam ya. Iya. Dipindah ke LP Cirebon karena masih suka nulis di luar. Tapi kali bukan hanya nulis, statement politik. Statement politik. Statement politik berhadapan dengan kekuasaan Soeharto. Tahun berapa? Dulu masuknya itu? Masuknya itu tahun setelah 27 Juli kan tanggal 27. tahun 96 ya. 96. Setelah itu diadili Desember ya, tertangkap Agustus. Tanggal kira-kira 11 Agustus. Ditahan kami awalnya diculik dulu. Oh, sempat diculik? Diculik sama? Karena tidak tahu kesatuan dari mana, ditodong, ditutup mata, dibawa ke tempat rahasia. Dan mereka tidak mau menyebutkan diri mereka siapa. Kita diberondong oleh interogasi yang tidak ada hubungannya dengan pro justisia. Maksudnya apa tuh? Apa yang ditanyain? Seenak udel mereka tanya. Diintimidasi, beberapa dari kami disiksa, disetrum. Iya. Kalau Anda saya pernah dengan Budiman, walaupun tidak disiksa, tetap perlakuan mereka tidak manusiawi. Saya 26 jam non-stop hari pertama. Nggak tidur? Diinterogasi terus. Diperas otak saya agar dibuka rahasia
PRD. Baru pada tanggal 17 Agustus setelah kami habis-habisan di situ diserahkan dibuang ke Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung menjadi tahanan resmi. Mereka menggunakan pendekatan undang-undang subversif. Dan di dalam undang-undang subversif itu kan dikatakan bisa ditahan selama 1 tahun tanpa proses hukum. Selama Siapapun kalau di negara menyatakan dia melakukan tindakan subversif bisa diamankan tanpa proses hukum. Keluarganya pun tanpa diberitahu, tanpa surat penangkapan. Dan tidak ada perpanjangan 21 hari ke depan, 21 hari tidak menggunakan hukum acara, dia menggunakan hukum subversif. Itu keluarga diinformasikan nggak? Ya, waktu itu campur aduk mereka. Setelah di Kejaksaan Agung baru ada proses yang artinya tidak sepenuhnya dia menggunakan hukum subversif. Kami terkena hukum subversif, dakwaan kami subversif. Disidik dengan undang-undang subversif tetapi menggunakan hukum acara. Jadi boleh didampingi pengacara selama kalau menjadi tersangka kami diproses didampingi pengacara. Yang nyulik Anda itu sampai sekarang belum tahu? Ternyata setelah kami keluar saling diskusi ya. Dan hari pertama kami di briefing oleh Zaki Anwar Makarim. Dimarah-marahin. Tapi karena saya tidak begitu mengenal, teman-teman lain yang mengenal, Zaki Anwar Makarim ada di situ yang paling kami kenal. Dan pernah dikunjungi Yoris Rawea. Yoris. Sekjen Pemuda Pancasila saat itu. Iya. Saya bingung juga ada orang sipil bisa masuk ke situ ya. Tempatnya rahasia. Tetangga kiri kanan tidak tahu. Itu tempatnya apa? Kantor atau? Ada tulisan Wisma Sudirman. Ada tulisan Wisma Sudirman. Pintunya dibuka, itu ternyata komplek. Dan komplek itu adalah komplek untuk interogasi. Kasus subversif sebelumnya. Tempat penyiksaan, ada penjaranya, ada instalasi tempat upacara, ada beberapa gedung. Saya dimasukkan tahanan pakai jeruji besi juga. Jeruji besi, artinya instalasinya memang instalasi untuk mengamankan musuh negara yang saat itu dianggap musuh negara. Ya. Anda berdua sama Budiman tuh barengan? Tidak hanya berdua. Berapa orang? Ya kan ada saya, Budiman, Yoko Busseko Kurniawan, 3 itu pimpinan pengurus pusat, dikawal oleh Suroso dan Ken Buddha Kusumandaru. Kami masih melakukan perlawanan di buronan itu karena kurir kami kan masih melakukan instruksi ke kantong-kantong di mana teman-teman bersembunyi. Metode perjuangan kami karena bawah tanah menggunakan selebaran untuk membangkitkan perlawanan lagi. Jangan takut dengan situasi mencekam yang diciptakan oleh rejim dan sebagainya. Kita berusaha membangkitkan aura perlawanan gitu. Di bawah tanah seperti itu tertangkap dan itu di rumah kakak Romo Sandiawan Sumarti. Iya, saya baca dulu beritanya itu. Waktu itu tidak banyak yang membantu kami untuk bersembunyi. Iya, karena takut. Waktu itu penguasa luar biasa kan? Penindasan terhadap masyarakat bukan itu. Kepada PAD tetapi sesungguhnya ditujukan kepada gerakan pro demokrasi. Iya. Semua kan dipersekusi itu, kantor-kantor digeledah. Ada beberapa yang ditangkap terus. Hendrik Sirait almarhum. Iya, Hendrik Sirait. Ya walaupun tidak ketemu dengan kami tapi di situ ditangkap, disetrum, disundut rokok. Adiknya Wiji Tukul juga Wahyu Susilo dihabisin di situ. Ripka Ciptaning yang sekarang duduk di anggota parlemen DPR, dari fraksi PDI, mantan ketua Komisi 9 periode yang lalu, itu juga korban juga ditangkap di situ. Beberapa hari disidik dan sebagainya. Yang ditangkap barengan sama jenengan itu
keluar, diadili. Tapi kan ada yang masih hilang. Masih hilang. Nah, enggak, itu gimana itu tuh? kan bukan ditangkap oleh Prabowo. Kami beda lain. Oh, jenengan bukan ditangkap sama Prabowo. Kan kami diculik juga. Diculik. Tapi bukan oleh Prabowo. Oh. Dan itu kan awal-awal ya. Iya. Setelah kami dinyatakan dalam kerusuhan, terus menjadi partai terlarang, kami bergerak di bawah tanah. Oke. Akhirnya organisasi bekerja secara klandestin dan tetap melakukan perlawanan. Teman-teman membentuk kepemimpinan di luar secara kolektif. Pimpinan kolektif di luar itulah yang saat itu diambil oleh Prabowo menjelang kalau tidak salah sidang umum. Iya, iya, iya. Bulan Maret ya di satu persatu mulai dari almarhum Waluyo Jati dan Faisal Reza ada di RSCM, terus Nesar Aan di satu tempat rumah susun, terus ngebet sampai Mugianto ya kan, terus Bimo Petrus juga akhirnya dihilang. Sampai sekarang. Setelah bertemu terakhir dengan Sereda, nanti film dokumenternya ada itu. Oh, ada film dokumenter. Yang bagaimana proses teman-teman diculik itu nanti film. Khususnya dua figur ya. Iya. Dua figur Bimo Petrus sama Herman Hendrawan yang saat ini belum kembali belum tahu nasib kita, nasib iya. mereka seperti apa. Mereka diculik ketika tahun 98 menjelang proses reformasi. Oh, itu yang barengan sama Nezar. Iya itu ya, yang sama Pius Rustilanang di luar PRD ya kan. Haryanto Taslam dari PDI ya kan. Terus almarhum Desmond J. Mahendra, anggota Komisi 3 yang baru saja meninggal. Itu rangkaian penculikan yang dilakukan oleh Prabowo, beda lagi, beda episode. Tapi polanya hampir sama ya, diculik tanpa hukum ya, tanpa ada. Kalau jenengan kan, kalau saya kan diculik kemudian masuk ke kejaksaan proses hukum. Kan nggak bisa diculik, wong ketika diambil beritanya sampai ke luar negeri kan yang. Rumahnya Romo Sandi akhirnya menyebar kemana-mana beritanya kami diambil aparat. Mereka nggak bisa selamanya menculik kan. Kalau yang berikutnya itu kan memang diincar kan karena kami bergerak di bawah tanah. Selama proses itu walaupun tetap melawan, mendirikan komite-komite menjadi sel-sel. Mungkin maaf kalau sekarang seperti gerakan terorisme yang sel sangat rahasia. Bagaimana Yusuf kemana, mendirikan apa, membangkitkan perlawanan itu yang metode yang kami lakukan saat itu. Diincar terus. Dan banyak yang dari kami tertangkap akhirnya. Walaupun tidak diadili. Yang di Jawa Timur tangkap, disiksa, suruh makan kodok, suruh menghadap ke sinar matahari, yaitu diculik juga namanya, nggak diproses hukum kok. Mereka hanya ditangkap, diamankan, digebukin, dihajar ya kan. Yang hamil ada yang keguguran karena intimidasinya begitu luar biasa. Iya, di Jawa Timur, di Surabaya itu Bakortas Nasda di sana. Mereka dihajar, diculik kan. Di Semarang cukup manusiawi, tapi dilepas ya. Dua diantaranya Anom Astika sama Wilson bawa ke Jakarta, diproses, akhirnya bergabung dengan kami diadili. Nah, kami diadili. Ada proses hukumnya, setelah diculik diserahkan ke Kejaksaan Agung. Nah, itu adalah proses. Berapa tahun jenengan dihukum? Budiman terkena 13 tahun. Budiman, jenengan? Saya terkena 6 tahun, banding ditambah jadi 8 tahun. Saya ngajuin MA, Pak, diturunin lagi. Emang diturunin lagi jadi? Diturunin 6 tahun lagi. 6 tahun lagi. Jadi saya cukup beruntung kan, tidak menghadapi mimpi 13 tahun. Kalau Budiman mimpinya 13 tahun. Tapi keluarnya bareng? Walaupun akhirnya dia kejek saya. Kalian yang 6 tahun juga
saya yang 13 sama-sama bebasnya. Dia ngejek. Karena kami saling ejek-ejekan di penjara karena Bud kamu jadi perjaka tua karena lama di penjara. Ini ejek-ejekan. Dan dia kan nggak pernah dapat remisi. Budiman nggak pernah dapat remisi? Iya, yang dapat remisi teman saya Bernapa Suroso karena dia pemuka agama. Kami ini malas dan akhirnya remisinya sekali ya, cuma 1 bulan ya. Remisi 1 bulan. Remisinya ngirit. Kalau kasus korupsi kan remisinya gede-gede. Oh iya. Waduh, hampir ada 1 tahun lebih dibilang 13 bulan gitu, kurang ajar. Tapi kalau di politik nggak rata-rata, ya kami nggak mengharap, tidak mengharap remisi. Bahkan, ini ceritanya heroik lagi. Bahkan ketika Muladi menawarkan gerasi, kami tolak. Pernah ditawarkan gerasi? Gerasi di publik, dia berbicara kepada media bahwa PRD akan diberikan gerasi. Langsung kami ketik pakai mesin tik dan menyatakan diri menolak gerasi. Oh iya. Karena gerasi sama saja kami mengakui kesalahan. Muladi berbicara di media marah-marah kepada kami. Intinya orang tidak tahu diri dan sebagainya. Terus pada Soeharto jatuh nih. Soeharto jatuh, dicicil nih pelepasan Napol. Mokhtar Pakpahan sama Sri Bintang Pamungkas dulu, terus Nuku Soleman, ya kan. Terus kasus-kasus yang lain. Terus PRD dicicil juga. Dita Indasari yang ada di Jawa Timur, Kun Hussein Ponto sama Soleh dilepas. Di LP Cipinang, Kendaru sama Wilson. Ketika dicicil, kami menolak bebas. Kami gembok sel kami dengan kunci gembok kita sendiri anti baja, dari baja khusus yang tidak bisa digergaji. Jadi nggak mau bebas? Nggak mau bebas. Kalau tidak semua tapol dibebaskan. Lebih baik teman-teman yang sudah tua demi kemanusiaan yang G30S dibebaskan daripada kami. Akhirnya kalau terjadi perundingan di penjara, sampai malam kami berunding. Bapak-bapak dari G30S yang sudah sepuh-sepuh itu kita ajak berunding. Wah, berantem sama birokrasi penjara kan. Wah, birokrasi penjara yang nggak pulang kan. Kepala penjaranya pusing ya kan. Sampai akhirnya jam 2 pagi Dirjen datang dan di luar sudah dikerubungi oleh wartawan. Kapan ini bebasnya? Pengacara kami Latifah menyatakan bahwa mereka menolak dibebaskan. Wah, akhirnya nggak tahu jam 4, jam 3 atau jam 4 dipaksa dibuka sel. Oh, dibebaskan harus dipaksa itu? Dipaksa dengan pasukan khusus. Yang bisa menggergaji gembok itu. Napi-napi bingung, itu napi saraf kali ya dibebaskan, nggak mau. Kami menyanyikan lagu Darah Juang, akhirnya situasi penjara mencekam karena wah begitu pasukan banyak, bukan memenjarakan kami untuk mengeluarkan kami dari penjara. Dan kami menolak bebas. Seru juga. Iya, ini. Posisi Budiman saat itu gimana dia? Sama juga? Ya sama, dia menjadi orang yang berunding di antara napol-napol politik lain, ada Sanan Agus Mau dan sebagainya. Dia yang memimpin perundingan, bersikeras. Ya nggak main-main, waktu itu muka kita marah. Kenapa dicicil gitu loh Habibie? Kenapa diskriminatif? Kenapa pembebasan napol sebagai syarat kita berubah menjadi sistem yang lebih demokratis dicicil. Kami hanya dijadikan komoditi untuk berhubungan dengan pihak donor. Ada proses di mana Habibie sudah mempunyai tekad ingin membebaskan napol-napol. Dan akhirnya saya bersama Budiman tidak dibebaskan oleh Habibie. Kami melakukan gugatan ke PT UN, partai kami harus dinyatakan legal. Menang. PRD menang di pengadilan, saya bersama Budiman menggugat, dinyatakan menang. Dan mau tidak mau Mendagri Sarwan Hamid
harus menyatakan ke publik bahwa PRD legal, tidak lagi partai terlarang. Kami ikut pemilu mendaftar dan lolos waktu itu 48 partai. Pemilu 99. Waktu itu Anda masih di penjara. Masih di penjara? Di penjara. Ketua partainya ikut pemilu. Partai legal ikut pemilu. Pimpinannya di penjara. Dan kami harus berkampanye di ruang besukan. Mungkin satu-satunya di dunia partai politik yang kampanye di dalam ruang besukan penjara. Ada wartawan di situ banyak. Yang wartawan kamera membawa kamera juga bisa masuk. LP bingung ini diselundupkan dari mana kamera-kamera ini. Tahu dari mana ya? Kami ngetik pakai mesin tik, dipakai karbon. Ada 3 rangkap, nanti diulang lagi undangannya, ngetik lagi, kita sebar ke wartawan melalui kurir, di mana kurirnya adalah sipir penjara, di mana direkomendasi oleh Sanana Gusmau yang memang terkenal dia jago melakukan gerakan politik clandestine. Nah, Anda tahun berapa tuh keluar? Akhirnya dibebaskan tahun berapa? Gus Dur kan terpilih di bulan apa ya, Oktober atau September, lupa ya, dalam sidang umum. Dia terpilih menjadi presiden. Habibie waktu itu pertanggungjawabannya tidak diterima, tidak mencalonkan lagi, akhirnya Gus Dur. Hampir 2 bulan nasib kami masih terkatung-katung juga. Oh, pas Gus Dur jadi presiden? Kapan datang? Ada pas waktu hari HAM sedunia, tanggal 10 ada 2 menteri datang ke penjara. Ini dia. Mungkin nasib kami ini. Tapi Yusril sama satu lagi menteri lupa namanya, Menteri HAM ya, ngomong ngalor gitu, nggak ada kata-kata bebas. Budiman marah dalam forum itu. Marzuki dulu. Kalian datang ke sini mau ngapain? Mau menceramai kami. Sekarang persoalan kami ini sudah reformasi, sudah pimpinannya Gus Dur, kapan kami dibebaskan? Yusril langsung menjawab, insya Allah sore nanti Bapak Presiden akan menandatangani amnesti kalian. Wah, lega kan? Akhirnya kita tertawa-tawa datang ke ruang keamanan penjara kan, untuk mendengar amnesti, surat amnesti yang dari presiden dibacakan. Ternyata nama saya tidak ada di situ. Yang lainnya ada, cuma jenengan nggak ada? Ada. Loh kok cuma 4, Pak? Kan kami berlima. Coba yang nggak ada namanya siapa? Namanya saya. Langsung balik kanan, marah itu. Satu tidak dibebaskan, kami tidak mau bebas. Bukannya kami ngurusi barang-barang untuk proses bebas. Kami malah ikut buka puasa. Di situ ikut buka puasa. Oh, waktu itu bulan puasa ya? Sudah, ini kita nggak akan bebas, kita tolak. Nggak mau bebas, kalau perlu kita lawan. Kalau diseret keluar, wah, seperti itu. Akhirnya Yusril datang ke penjara. Salah ketik kali. Nama jenengan nggak ada, kenapa? Oh, nggak tahu. Itu kan yang bertanggung jawab Muladi. Jadi Muladi kan diperintahkan oleh Gus Dur sebagai menteri lamanya Habibie agar mendata napi-napi yang belum dibebaskan. Kok nama saya tidak? Dan dia rektor saya. Oh iya. Dan saya dipecat oleh dia karena masuk penjara sebagai mahasiswa Undip. Ya mungkin hubungannya itu kali. Tapi saya tidak tahu ya. Tapi intinya Yusril datang dan mengatakan, kita pengacara dibawa Johnson ke Kalapas untuk menelpon Presiden Abdurrahman Wahid. Jawaban Presiden Abdurrahman Wahid bagaimana? Petrus bebas, tidak perlu ada surat-suratan. Bebas ya bebas saja. Kami ketawa ngekek. Wah, gimana? Akhirnya malah bingung kami. Wah, dikerjain Gus Dur. Barang-barang belum diberesin. Packing, kita bebas malam ini. Bingung malah, kita kedandapan malam itu. Setelah bebas, keluar, apa yang dilakukan teman-teman? Aktivitas apa yang dilakukan? Ya, waktu itu kan sudah terpilih reformasi kembali dalam kongres. Kongres itu memang tidak kami hadiri. Kami masih ada dalam penjara kan. Jika kongres itu berbunyi, jika
kami dibebaskan, kami yang akan memimpin. Ketua Umum Budiman Sujatmiko, sekjennya saya. Ya, saya keluar aktif lagi di bersama PRD. Budiman, memimpin partai, beberapa kali aksi, ya kan, bahkan aksi ke istana, mengecam Gus Dur yang waktu itu menaikkan BBM. Dan ya Gus Dur menerima delegasi delegasi demonstrasi itu mungkin nggak lazim kan seorang presiden demonstran diajak masuk ke istana. Ya kami diajak ngobrol sama Gus Dur, ngomong ngalor ngidul. Ngomong tentang tentang Kuba, tentang yang lain-lain. Malah tidak ada pembicaraan tentang kenaikan BBM. Terus saatnya kami pulang, kami bertanya ke Gus Dur. Gus, lah ini kalau ditanya wartawan apa hasilnya? Terus gitu kita. Gus Dur jawab apa? Gus Dur jawabannya ya gampang saja. Terserah kamu deh mau ngomong apa. Kami ketawa dan akhirnya kami berbicara semau kita berhadapan dengan wartawan. Nah, setelah itu kan kita tahu terakhir Pak Mas Budiman, itu gimana ceritanya beliau akhirnya ke PDI? Dia tidak sampai mampu mempertanggungjawabkan kepemimpinan di PRD di dalam Kongres. Akhirnya yang maju dalam Kongres saya. Budiman sifatnya melarikan diri dari tanggung jawab sebagai Ketua Umum PRD. Ya, alasannya yang saya ingat sudah jenuh lah di PRD. Dia ingin mencari tantangan baru ya. Dan betul dia banyak berhubungan dengan Taufik Kemas, dia berhubungan dengan banyak pihak, ada mungkin satu lembaga yang menyekolahkan dia dari Amerika, yang waktu itu kita tengarai bahwa program-programnya itu banyak dilakukan menyekolahkan pimpinan gerakan di berbagai negara, pimpinan gerakan radikal di berbagai negara agar sang tokoh gerakan itu menjadi moderat, dibiayai sekolah ke luar negeri. Dan pulang dari situ, Budiman sekolah itu dalam kerangka ingin memoles dirinya untuk bisa masuk ke politik formal atau jalan parlementer. Biasanya kami kan pendekatannya ekstra parlementer, ya demo-demo melalui gerakan membangun kekuatan rakyat, ya kan, lebih banyak ke akar rumput, metode perjuangannya juga melalui aksi, bukan lobby, tidak dalam satu sistem, tetapi mendobrak sistem agar terjadi perubahan metode seperti itu. Budiman ada tantangan dan dia meyakini sebuah tesis, apabila cita-cita sebuah masyarakat yang seperti dirumuskan dulu dalam perjuangannya akan lebih mudah kalau masuk dalam kekuasaan. Makanya dia masuk ke... dia berhubungan dengan Taufik Kemas dan akhirnya ditawari untuk menjadi anggota DPR. Melalui Taufik Kemas, Budiman jalannya mulus menjadi anggota parlemen. Dan tentunya ya karena Budiman punya pengalaman mengorganisir masyarakat di Cilacap, di dapil dia, selama mahasiswa kan dia organisir tani. Budiman itu lebih banyak bekerja, kalau mengikuti istilahnya Arief Budiman ketika membahas di Chili ya, ada strategi atas, ada strategi bawah. Strategi yang dilakukan Budiman tugasnya adalah strategi bawah, membangun basis. Sementara yang berbicara di atas adalah waktu itu kalau Ketua Semit, Munif Larido, dan saya yang banyak berbicara di tingkat atas, tapi teman-teman yang lain membangun basis kan. Atau kalau buruhnya Dita Indasari yang sekarang menjadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja. Budiman seperti itu, dan dia kepala sekolah, seperti kepala sekolah yang tugasnya adalah melakukan kurpol, kursus politik istilah kami. Saya menjadi murid dia.
selama 2 minggu kami di kursus politik secara padat, sekitar 12 jam lah sehari kami ikut pendidikan selama 2 minggu itu. Dia kepala sekolahnya, ada jajaran guru-gurunya ya, ada diskusi membaca dan sebagainya. Karena dia mempunyai hasrat membaca yang sangat tinggi. Dan cara artikulasi berbicaranya sangat bagus. Kalau berbicara itu memikat, enak didengar ya kan, ekspresif ya kan. Pilihan-pilihan diksinya juga mantap kan dia, atau membangun metaforanya juga bagus ya, membuat quote juga bagus ya. Dia didorong waktu itu untuk menyelamatkan organisasi kami yang mandek. Sebelum PRD kan Persatuan Rakyat Demokratik, Ormas ya sifatnya. Waktu itu karena vakum, yang tampil adalah Semit, seperti saya Sekjen Semit ya kan. Ada PPBI, ada Jaker, Wiji Tukul, ada Serikat Tani Nasional ya kan. Tapi tahun 96 itu kami memutuskan peserta bahwa Budiman harus tampil untuk menyelamatkan organisasi. Dia ditunjuk menjadi presidium sementara Persatuan Rakyat Demokratik. Akhirnya dia menyelenggarakan kongres luar biasa, dan dalam kongres itu menyepakati Persatuan berubah menjadi partai politik tanggal 15 April, dan Budiman terpilih menjadi ketua umum, saya terpilih menjadi sekjen. Jadi ketua umum dan sekjen itu dipilih di dalam kongres. Kalau di tradisi di PRD, jadi posisi sekjen bukan pilihan ketua seperti di partai-partai saat ini. Sekarang teman-teman yang katakanlah relatif masih hilang berapa orang itu semua jaringan teman-teman jenengan atau? Iyalah, Jaker, Wiji Tukul. Ya. Wiji Tukul di dalam kongres, walaupun bukan dia, ya. Kalau nggak salah dia berhalangan datang, tetapi anggota Jaker di situ juga banyak. Kan menyatakan diri seperti Jaker, Semit, PBBI, Pusat Perjuangan Buruh Indonesia kan, terus Serikat Rakyat Jakarta, Serikat Rakyat Solo gitu, terus Serikat Tani dan sebagainya, menyatakan diri sebagai underbow PRD. Berafiliasi secara politik dan organisasi. Oke. Nah itu sekarang gimana teman-teman yang belum, apa yang dilakukan sama teman-teman yang masih ini untuk mengadvokasi teman-teman yang masih belum kembali itu? Sebagian dari kami tetap melanjutkan secara formal ya. Ada yang kultural juga ya kan. Kalau secara formal terlembagan sampai hari ini tetap eksis. Apa nama? Dia bisa berbicara di tingkat dalam negeri, bisa berbicara di tingkat luar negeri. Ikatan Korban Penghilangan Paksa IKOHI. Sekarang Zainal ketuanya yang memegang setelah Mugi, karena Mugi sekarang ada di Mugianto yang korban penculikan juga ada di KSP, di kantor presiden. Itu melakukan kampanye, menyelenggarakan event-event, menyelenggarakan seminar, menulis surat kepada parlemen, kepada Komnas HAM, membangun pendidikan bahwa kasus ini belum selesai, berbicara di luar negeri, mendorong agar ada solidaritas internasional bahwa persoalan penculikan di Indonesia belum selesai, melakukan kampanye masif di media sosial. Dengan kasus Budiman ini akhirnya yang kultural akhirnya melebur, mendorong yang sudah 10 tahun lebih bergerak di program pengungkapan kasus penculikan akhirnya sekarang membesar. Gini, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir berkenaan dengan Budiman. Perasaan Anda gimana? Sekarang Budiman kan sudah terang-terangan nih mendukung Pak Prabowo, yang dulu orang yang bertanggung jawab terhadap penculikan. Kalaupun dia ngakunya secara sudah saya lepaskan semua. Oleh itu walaupun bukan oleh pengadilan. Iya, ketika dia dicopot dari jabatannya kan,
problemnya di situ dicopot kan? dari dinas militer. Dinas militer, karena ya. Jabatannya sudah terlebih dahulu dicopot. Iya. Sebagai Pangkostrat dicopot dulu, baru terus dicopot. setelah itu ada proses pengadilan. Nah, Dewan Kehormatan. dia kan dianggap Perwira. bertanggung jawab terhadap orang yang hilang. Dia bilang ke publik ada yang sudah kalau dia diculik sudah dikembalikan. Tapi sampai sekarang masih ada yang hilang yang belum jelas. Sementara Budiman tokoh sekarang merapat ke sana. Apa tanggapan? Ini yang jadi masalah ya. Tadi saya menceritakan bahwa saya begitu dekatnya dengan Budiman, sudah seperti saudara sendiri dan saya menganggap dia kawan ya. Perasaan kami terguncang. Kami ini bukan saya saja ya. Saya mewakili perasaan teman-teman ya. Secara pribadi sangat terguncang sekali. Sangat terguncang. Secara pribadi ya. Bahkan bukan kemarin ketika mendirikan Prabowo, ketika datang ke Prabowo, beberapa hari setelahnya, tepatnya tanggal 27 Juli, kami mendeklarasikan diri Forum Rakyat Demokratik untuk korban keadilan korban penghilangan paksa di YLBHI. Kecewa terhadap apa yang dilakukan Budiman. Kami menganggap bertemu dengan Prabowo itu adalah satu upaya Budiman akan mendukung Prabowo. Jadi sudah menyatakan diri sejak itu bahwa Budiman akan beralih ke Prabowo. Waktu itu kita katakan, kami juga ingin mewakafkan diri untuk menuntaskan kasus 27 Juli. Menanggapi pernyataan Budiman ingin mewakafkan diri menjadi penyambung, menjadi jembatan agar ada persatuan nasionalis. Mendorong agar ada persatuan nasionalis dalam konteks menghadapi geopolitik ke depan, di mana Indonesia posisinya diancam oleh kekuatan-kekuatan asing karena mengambil kebijakan kemandirian, terutama program hilirisasi dan industrialisasi yang akan diwujudkan ke depan agar menjadi lompatan Indonesia menjadi negara maju. Dia mengatakan jangan gondeli Prabowo, lupakan masa lalunya. Kita tidak punya utang masa lalu, tetapi mempunyai utang kepada masa depan. Dan dia menganggap Prabowo adalah figur yang tepat yang bisa menyatukan persatuan nasional. Dia membuat narasi manis seperti itu agar ada legitimasi dia bisa bergabung dengan Prabowo. Bergabung ke Prabowo itu adalah bagian upaya membangun persatuan nasionalis karena ke depan akan ada persoalan bangsa ini menghadapi geopolitik. Itu menurut Budiman. Kalau menurut Anda? Ya, itu narasi pemanis. Itu hanya upaya-upaya membungkus, upaya-upaya untuk menetralisir dampak negatif dari persepsi publik. Tapi sejatinya Budiman sudah mendukung Prabowo. Dan kami nyatakan Budiman mendukung penjahat HAM. Dia mengubur dalam proses upaya mengungkapkan kasus penculikan yang harus bertanggung jawab Prabowo. Kita katakan seperti itu sikap kita, seperti itu posisi Budiman mendukung Prabowo. Di lain hal, kita menyatakan Budiman mempertontonkan politik oportunis. Karena bisa berpindah-pindah dengan melihat peluang-peluang yang ada. Dia melihat peluang itu ada pada Prabowo karena elektabilitasnya, dan dia sedang karirnya mandek, karirnya buntu di PDI Perjuangan, tidak menemukan masa depan yang cerah. Sejak 5 tahun yang lalu dia dieliminasi. Dia tidak berkembang, justru dia tidak bisa berkiprah di partai. Akhirnya dia membangun
mainannya sendiri kan tentang revolusi 4.0 dengan mengumpulkan banyak ahli-ahli yang ingin memajukan teknologi di Indonesia. Berikutnya kami jelas-jelas menyatakan bahwa Budiman memberi pelajaran politik yang buruk bagi generasi sekarang. Oke. Terima kasih. Wah, ini luar biasa ini. Kita cerita tadi dari mulai seru-seruan di penjara, seru-seruan gerakan bawah tanah zaman Orde Baru. Waktu itu Pak Prabowo masih menjabat sebagai petinggi di TNI. Lalu kemudian seru-seruan sampai politik sekarang, di mana tokoh dan temannya Mas Petrus ini, Mas Budiman, mengambil langkah politik praktis atau pragmatis boleh dikatakan, justru untuk mendukung orang yang dianggap masih bertanggung jawab terhadap hilangnya beberapa aktivis pada tahun 1998. Seru juga sih, tapi itulah wajah bangsa ini. Mas Petrus, terima kasih. Informasinya sudah diberikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton, biasanya kan kebanyakan yang nonton juga lahir setelah 98. Setelah. Jadi nggak tahu sejarah bangsa kita. Mudah-mudahan yang saya ceritakan itu bukan fiksi. Bukan fiksi, itu real itu adalah terjadi. Sejarah kelam bangsa ini. Dan sampai hari ini belum diselesaikan. Sampai saat ini belum diselesaikan. Mudah-mudahan ini sekedar titik cerah untuk membuka ruang penyelesaian yang bisa memberikan keluarga yang sampai sekarang familinya, anaknya, suaminya masih belum ditemukan, apakah sudah meninggal, apakah masih hidup, dan di mana itu ada ketenangan. Setidaknya ada keadilan hukum ditegakkan di Indonesia. Sekali lagi Mas Petrus, terima kasih atas kehadirannya. Saya Kagun Tadi. Salam.